Perkenalkan, kami dari Kepas Klaritin Podcast. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Geopark Malus Pangkep. Nah, bersama narasumber hebat kita hari ini yaitu Kak Putri Alwahjania Wahyuni STR Park yang juga merupakan koordinator Pusat Informasi Geologi sekaligus bagian dari Dinas Pariwisata. Dan waktu, langsung aja kita ke topik pembahasan. Oke, untuk pertanyaan pertama nih untuk narasumber kita, sebenarnya Kak, apa sih peran penting dari pendirian Museum Pusat Informasi Geologi Kabupaten Pangkep ini bagi untuk mengenalkan sejarah-sejarah geologi? Untuk menjawab pertanyaan pertama nih dari adik-adik Sansa mengenai apa peran Pusat Informasi Geologi Maros Pangkep mengenai pengenalan atau edukasi yang mengenai geologi yang ada di Pangkep, Maros Pangkep. Perannya itu sangat banyak ya, mungkin bisa dirasakan juga sama adik-adik dan teman-teman yang di sini sudah pernah berkunjung ke Pusat Informasi Geologi Maros Pangkep. Baik, seperti namanya, yaitu Pusat Informasi Geologi Maros Pangkep, yaitu sebagai pusat edukasi khususnya mengenai bidang geologi dan eduwisata juga, eduwisata untuk mengenalkan tentang geologi, tentang keberagaman budaya, biologi, hayati dan lain sebagainya, dan untuk menarik wisatawan juga. Salah satunya kita pastinya tujuan utamanya untuk menarik pengunjung, karena di sana merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pangkep. Kita juga berfokus pada bagaimana kita mengembangkan dan mendukung pengajuan wisata khususnya di bidang geopark. Dan dengan beberapa peran-peran tersebut, Pusat Informasi Geologi Maros Pangkep diharapkan menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan geologi dan masyarakat, serta bagaimana keberadaannya menjadi satu cara melestarikan kawasan geologi dan budayanya khususnya di kawasan Maros Pangkep. Wow, detail banget ya penjelasan dari Kak Putri ini. Wow. Nah, terus Kak, tadi kan tuh peran utama. Gimana nih kalau peran pemerintah Kabupaten Pangkep untuk geologi Maros Pangkep ini? Baik, pertanyaannya sangat bagus ya untuk di ranah saya juga sebagai salah satu staf di pemerintahan khususnya di bidang pariwisata di Dinas Pariwisata dan Olahraga yang dipercayakan untuk saya dulu sebagai analis objek wisata, saat ini juga berperan sebagai koordinator PIG. Tentunya pemerintah itu memiliki peran kunci ya dalam rangka pengembangan geologi, terutama untuk mendukung keberadaan geopark Maros Pangkep, baik itu dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan lain sebagainya. Dan peran-peran tersebut, pemerintah itu memastikan bahwa ilmu geologi itu dimanfaatkan secara bijak, aman dan berkelanjutan untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Dari pemerintahan nih Kak, correct me if I'm wrong, menurut artikel yang pernah saya baca itu bahwa Geopark Maros Pangkep ini sudah diresmikan oleh UNESCO. Jadi pertanyaan saya nih Kak, apa sih dampak yang paling signifikan yang dirasakan oleh masyarakat lokal terkait dengan peresmian Geopark Maros Pangkep di UNESCO? Wah, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu sangat berhubungan sekali dengan yang saat ini Geopark UNESCO Global Geopark Maros sedang canangkan. Jadi UNESCO Global Geopark Maros Pangkep itu hadir ya atau diakui itu mulai dari tahun 2023. Jadi kurang lebih bulan Mei tahun 2023 kami diakui sebagai UNESCO Global Geopark Maros Pangkep, yaitu geopark yang sudah diakui secara internasional ya atau global, yang dahulunya itu sebelumnya itu masih berskala nasional. Lalu apa saja sih dampaknya bagi masyarakat pada umumnya setelah ditetapkannya UNESCO Global Geopark Maros Pangkep ini ya? Jadi pertama itu pastinya adanya konservasi
konservasi, banyaknya kegiatan konservasi warisan geologi, ekologi dan budaya. Jadi status UNESCO ini menegaskan kembali mengenai pentingnya kawasan ini tuh untuk dilindungi. Jadi untuk informasi tambahan lagi, insya Allah tahun ini ya Kak Kasim, tahun 2025 kita akan melakukan revalidasi kembali untuk mendapat pengakuan UNESCO Global Geopark Mangrove Pangkep. Jadi kalau di ini informasi tambahan, jadi untuk mendapatkan pengakuan di dunia itu, apalagi untuk ranking UNESCO itu 2 tahun adik-adik teman-teman. Jadi setiap 2 tahun itu harus diperbarui dan direvalidasi istilahnya. Jadi 2023 kemarin, jadi 2025 ini akan ada lagi kegiatan revalidasi seperti itu. Doakan ya. Oke, bicara soal pengakuan dari UNESCO nih Kak, artinya kalau kita sudah dikenal secara mancanegara nih Kak, artinya bakal banyak banget ya pengunjung yang datang, wisatawan mancanegara, bukan hanya dari lokal saja. Kira-kira yang selama ini kita amatin Kak, apa aja sih dampak yang ditimbulkan dari adanya peningkatan wisatawan itu sendiri bagi geopark itu sendiri? Oke, baik. Kalau untuk geopark secara umum itu mungkin skalanya besar kan ya. Jadi itu datanya merupakan data seluruh kabupaten kota atau kabupaten khusus untuk di Mangrove Pangkep. Tapi yang pastinya peningkatan wisatawan khususnya yang berkunjung ya ke kawasan geopark Mangrove Pangkep itu semakin meningkat setiap tahunnya. Apalagi semenjak adanya pengakuan dari UNESCO Global Geopark Mangrove Pangkep seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu pengunjungnya semakin bervariasi. Yang dulu mungkin hanya masyarakat lokal yang di sekitarnya saja, sekarang kami sudah banyak kedatangan wisatawan yang berasal dari kabupaten kota lain, bahkan provinsi dan negara lain. Yang dulu mungkin kita jarang sekali ya lihat bule ya berkunjung ke Pangkep, Geopark Mangrove Pangkep khususnya. Sekarang itu sudah biasa. Jadi baru-baru ini sudah kedatangan Malaysia, Singapura, Cina, Prancis yang hampir tiap bulan mungkin kami berinteraksi ya dengan mereka, karena kami juga menjadi bagian dari pemandu yang akan selalu harus siap ya untuk kedatangan kunjungan mancanegara seperti itu. Jadi selain semakin bervariasi tingkat kunjungannya, jenis wisatawannya juga, ternyata media yang kami gunakan itu harus juga mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan yang ada sekarang ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Keren banget ya. Jadi ini last question buat Kak Puput. Nah, jadi gimana nih? Kan Kak Puput selaku koordinator, bagaimana pandangan Kak Puput setelah melihat minat masyarakat, terutama kaum pelajar kayak kita semua ini, setelah pembukaan museum ini, gimana nih Kak? Perubahan minat yang kami lihat ya dari semenjak adanya Pusat Informasi Geologi Mangrove Pangkep, dari perspektif kami mungkin sebagai pihak pengelola atau petugas yang bertugas hari-hari di Pusat Informasi Geologi, itu pengunjungnya lebih beragam pastinya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang dulu mungkin siswa-siswi hanya anak-anak sekolah, sekarang itu kami kedatangan dari organisasi, dari masyarakat umum yang mungkin dari daerah mana, terus mancanegara pastinya. Lalu ada juga yang menggunakan Pusat Informasi Geologi untuk sebagai media pengenalan atau pemutaran film-film dokumenter seperti itu. Jadi sangat banyak ya. Jadi karena adanya Pusat Informasi Geologi Mangrove Pangkep ini, siswa-siswi itu atau pengunjung-pengunjung lain itu yang sekarang sudah beragam, itu menjadi target utama kita. Jadi bagaimana caranya kita lebih mengenalkan lagi, membranding lagi si Pusat Informasi Geologi Mangrove Pangkep ini dulu. Lalu selanjutnya itu peningkatan kunjungan mancanegara seperti tadi
sejelaskan itu banyak. Dulu mungkin kita jarang kedatangan, jarang sekali lah, hanya 1-2 yang dari mancanegara. Sekarang itu sudah banyak. Lalu peralihan, ya, intinya peralihan fokus minat yang dari dulu, yang sebelumnya itu mungkin hanya menganggap geologi sebagai ilmu pengetahuan mungkin, tapi sekarang itu sudah menjadi hal yang seksi ya, untuk diketahui, untuk dipamerkan, untuk diberitahukan kepada pengunjung-pengunjung bahwa ini loh ada pusat informasi geologi seperti itu. Wow, jadi Geopartners Pangkep ini sudah dikunjungi oleh luar masyarakat, kabupaten, bahkan Sampai sampai mancanegara mancanegara juga. ya. Wah, keren banget, aplausnya. Baik, untuk terakhir nih Kak, apakah ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan melalui podcast kami, mau itu Geopartners Pangkep pelestariannya atau pemberdayaannya, mungkin bisa disampaikan melalui podcast kami. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman, adik-adik ataupun masyarakat pada umumnya yang mendengarkan podcast ini, jadi saat ini Kabupaten Pangkep ya, Geopartners Pangkep, khususnya di Kabupaten Pangkep itu kami memiliki pusat informasi geologi Maros Pangkep yang saat ini di mana Geopartners Pangkep kita itu sudah diakui untuk di kalangan mancanegara atau global, khususnya di UNESCO Global Geopartners Pangkep. Dengan adanya pusat informasi geologi Maros Pangkep ini diharapkan kami menjadi jembatan atau media penghubung, baik itu dalam hal atau dalam bidang edukasi, wisata, geowisata, untuk semakin meningkatkan kesadaran masyarakat umum ya, untuk ayo kita sama rame-rame atau sama-sama berkunjung ke pusat informasi geologi Maros Pangkep, agar kita juga selain mendapatkan ilmu, mendapatkan edukasi di bidang geologi, Geopartners Pangkep, kita juga mendukung adanya pelestarian potensi wisata dan geologi hayati dan lain sebagainya di khususnya kawasan Geopartners Pangkep, seperti itu. Terima kasih. Oh, ya. Betul ya, jadi teman-teman nih bisa datang bukan cuma buat Iya. foto doang ya, tapi juga Iya. bisa melihat banyak sekali informasi, Betul. ada artefak-artefaknya juga. Betul. Jadi iya, kami buka tiap hari mulai dari pukul 8.30 sampai pukul 4 untuk weekdays. Weekendnya itu ini ada promo ya? Gak apa-apa, gak ditanya. Tambah banyak. Oke, iya, jadi kami buka tiap hari, jamnya sama di pukul 8.30 sampai pukul 4, bisa juga 4 sore, bisa juga lewat-lewat sedikit. Kami terbuka untuk seluruh pengunjung dan seluruh lapisan masyarakat yang berkunjung. Untuk weekendnya juga sama, kami buka dari jamnya sama. Kalau ingin berkunjung bisa langsung datang, atau mungkin untuk tanya-tanya bisa menghubungi adminnya, minimal 2 atau 1 kedatangan, seperti itu prosedurnya kami. Nah, jadi dicatat ya teman-teman, kalian bisa berkunjung di jam 8.30 pagi ya Kak? Iya, betul. Sampai jam 4 sore lah. Iya. Iya. Nah, waduh, gak kerasa nih kita udah ada di penghujung podcast. Terima kasih telah menonton podcast kami yang bertemakan tentang Geopartners Pangkep, Yang tidak hanya berbicara tentang perjalanan bumi selama ratusan tahun, tapi juga berbicara tentang banyak sekali warna pada kultur dan budaya masyarakatnya. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa untuk tetap jelajah tetap belajar, dan tetap